Halo Soulmate, balik lagi di podcast saya kali ini. Nah, saya kali ini bersama dengan mahasiswa yang cantik. Silahkan siapa kamu perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat siang Bu Meta dan juga selamat siang buat teman-teman semuanya. Nama saya Citra Munggara, saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi Bisnis Digital. Oke, nah panggilannya? Panggilannya Citra, Bu. Citra. Oke, Citra. Jadi di podcast saya tuh ada sapaan unik untuk teman-teman yang nonton. Namanya Soulmate. Soulmate. Iya, jadi kalau misalkan kita sapa teman-teman terlebih dahulu ya. Kalau misalkan saya bilang Soulmate, nanti Citra ngomong Good day mates, gitu ya. Yeah. Oke, Soulmates. Good day mates. Iya, oke. Jadi supaya kita pemanasan terlebih dahulu ya, gitu. Oke. Gimana Citra kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini lagi senang dan semangat banget, apalagi bisa berbagi ilmu dan juga wawasan sama ibu kayak. Oke, kita sharing-sharing gitu ya supaya teman-teman Soulmate di sini ya mendengarkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama gitu ya. Oke. Kita lagi membahas suatu brand ya, Cit ya. Kira-kira brand yang gimana tuh? Ini brandnya tuh unik dan pasti pernah didengar lah sama ibu karena memang ikonik banget. Ciri khasnya itu laki-laki tubuh atletis. Waduh. Abis itu yang pokoknya berotot-otot gitu, gym, terus suplemen makanan gitu Bu, minuman gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kira-kira ibu dapat clue-nya nggak kalau kayak gitu Bu? Sebenarnya banyak sih ya yang ada di gambaran saya. Cuman ini ada spesifiknya nih, berotot suplemen. Iya betul. Nah, saya keingetnya sama influencernya sih, sama artisnya gitu. Oh, siapa itu Bu? Kalau nggak salah namanya Darius deh. Iya betul. Itu brand apa sih namanya? Lupa deh. Itu nama brandnya Elmen Bu. Elmen. Elmen. Oke, iya namanya ya Elmen. Yeah. Ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang brand Elmen itu terkait apa nih? Jadi kita tuh mau bahas terkait, kan karena kita ngomongin terkait marketing dan pemasaran ya Bu ya. Tapi ini kita ngususin mau ngomongin terkait gimana sih Elmen itu memasarkan produknya dengan menggambarkan bagaimana konsumen mereka. Dari bagaimana pemikiran konsumen terhadap produknya dan juga bagaimana tubuh yang diinginkan konsumen ketika mengkonsumsi produk yang kurang lebih sih gitu Bu. Oke, harapannya setelah mengkonsumsi produk ini gitu ya. Iya betul. Nah, kira-kira supaya teman-teman Soulmate ada gambaran, apa kita harus nonton sesuatu terlebih dahulu gitu nggak sih? Boleh. Oke, kita tonton dulu ya. Iya. Oke. How old are you, bro? Wow, bro. How old are you? Wow, all excellent. How old are you? Saya minum Elmen Advance Gold. Tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Grow strong, not old. Elmen Advance Gold. Trust me, it works. Nah, kayaknya tadi bagus deh. Apa sih itu kesimpulannya dari apa yang kita tonton tadi? Jadi kalau kita lihat-lihat ya Bu ya tadi, yang kita lihat kan tadi sesuai dengan perannya influencernya kan Om Darius gitu ya. Iya. Udah umurnya 50 tahunan tapi masih keker, masih sehat gitu. Ganteng ya? Masih ganteng. Iya, terus Masih ganteng. maco banget. Iya, betul. Pokoknya tampilan cowok-cowok yang punya badan sehat, atletis dan walaupun udah tua tapi dia masih punya badan yang bagus gitu. Oke. Nah, itulah sebenarnya secara tersirat. Sebenarnya nggak tersirat juga sih Bu, itu gamblang banget sih. Tapi itu tuh masuk ke alam bawah sadarnya si konsumen dan juga sebagai audiens gitu tuh calon bakal konsumen kalau gua ngonsumsi ini insya Allah ya. Kalau gua ngonsumsi ini kayak gue bisa deh dapetin badan kayak Om Darius gini gitu kan. Badan-badan maco gini. Kayak kalau gua mau punya badan kayak Om Darius, gua harus ngonsumsi Elmen. Nah, itu Bu kuncinya dan fungsinya sebenarnya Elmen tuh mau menampilkan itu. Nah itu ada sebenarnya Bu teorinya di consumer behavior sendiri. Coba deh, kalau nggak salah namanya self, di mana self itu terbagi menjadi 3, ada mind, gender, and body. Oke, jadi yang ingin ditampilkan oleh Elmen itu bagian sisi badinya gitu ya?
Kalau misalkan elemen ini kita memfokuskan sebenarnya tiga-tiganya Bu kita bahas. Cuman maybe yang paling gamblang kelihatan itu adalah bodinya, idealnya laki-laki itu gimana sih, sama pemikirannya. Jadi secara nggak langsung nih elemen itu menginfluence kalau badan bagus cowok tuh gini gitu loh. Ya gitu. Nah, saya sempat keinget deh, saya pernah baca suatu artikel gitu ya. Kalau misalkan ada 3 orang misalkan itu yang orang A itu dikasih paparan iklan, kemudian orang B itu tidak dikasih paparan iklan gitu ya. Nah, oke, kita mencontohkan 2 orang aja. Nah, jadi orang yang terpapar oleh iklan tertentu itu dia memiliki persepsi atas suatu hal yang sesuai dengan apa yang dia tonton. Iya betul. Oke, itu gimana sih Cit? Maksudnya gimana? Nah itu tuh sebenarnya kurang lebih pengaruh media ya Bu ya. Ini agak nyerempet-nyerempet dikit ngomongin tentang media dan juga bagaimana komunikasi, karena kan di dalam marketing kan juga kita mempelajari gimana cara kita bisa berkomunikasi gitu kan ya, ke audiens dan juga ke konsumen. Nah elemen ini gitu kan, kita nyerempet sedikit ke elemen karena biar lebih enak pembahasannya, karena tadi kan kita ngomongin elemen gitu ya. Langsung ke objeknya ya. Langsung aja lah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin terkait media tadi, terus bagaimana influence produk melalui media ke masyarakat gitu, ke audiens, itu tuh menggambarkan nantinya bagaimana sih masyarakat itu menggambarkan entah lingkungannya atau mungkin dirinya sendiri gitu. Mungkin yang paling gampang itu kalau cewek-cewek mungkin skincare, cuman kalau kita kan lagi bahas elemen ya Bu, jadi menggambarkan kayak oh ternyata kalau misalkan body yang bagus untuk laki-laki adalah kurang lebih yang ditampilkan seperti elemen. Idealnya gitu ya. Seperti itu. Jadilah itu yang awalnya kan itu trik pemasaran ya Bu ya. Jadi kayak elemen ini kan nunjukin nih gitu. Oh kalau kamu mau punya body bagus kayak gini, walaupun sebenarnya body bagus nggak harus seperti itu gitu. Betul. Kan macam-macam gitu kan ya. Ada orang yang memang punya body seperti ini, ada punya orang yang punya body seperti itu gitu. Cuman karena dikategorikan dan dispesifikkan nih sama elemen untuk gunanya mempromosikan brand dia sendiri, secara tidak langsung itu tuh menggambarkan persepsi masyarakat kurang lebih seperti itu Bu. Jadi itu pengaruhnya nih ke masyarakat. Tadi kayak kan real and ideal self gitu maksudnya. Ya, betul. Oke, kondisi tubuh kita tuh seperti ini. Tapi kemudian media dengan caranya membentuk suatu brand itu idealnya itu tubuh seorang pria itu seperti ini gitu ya. Betul. Nah, jadi secara nggak langsung berarti konsumen itu digiring untuk memenuhi bentuk tubuh yang ideal seperti yang dimiliki oleh suatu brand dengan mengkonsumsi produk ini gitu ya. Betul banget. Oke. Nah, jadi ya sama dengan kalau misalkan kita menggunakan skincare gitu kan, makanya orang-orang pada berharap untuk memiliki kulit putih gitu ya, karena digiring ideal kulit cantik itu putih gitu, karena ini peran-peran orang marketing juga ya. Iya betul banget Bu. Jadi memang ngaruh banget itu kalau misalkan kita nyerempet dikit ke konsep the self yang ada di pelajaran consumer behavior sendiri. Itu biasanya tadi yang disebutkan ya Bu, real and idealis self gitu. Gimana cara kita memandang diri kita sendiri idealisnya seperti ini, walaupun sebenarnya asli tubuh kita seperti ini gitu kan ya. Cuman karena paparan marketing akhirnya kita punya keinginan, muncullah keinginan dan motivasi nih kita untuk bisa memiliki tubuh atau mungkin rupa yang seperti itu. Akhirnya kita tergiurkan untuk membeli suatu produk atau brand yang bisa menunjang fantasi kita lah kurang lebih, idealisme kita gitu. Betul. Nah, jadi ya sebenarnya berarti ya suatu brand itu kalau misalkan ada identitas gitu ya, dia bisa menyerupai identitas yang ingin diharapkan oleh konsumen gitu ya. Kita membantu untuk mewujudkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dikatakan berarti elemen ini marketingnya bagus juga ya. Iya, bagus dong Bu. Karena secara nggak langsung udah bisa nancepin pemikiran tersebut gitu Bu. Bahkan kalau pas zaman-zaman lawas gitu ya Bu. Kalau sekarang kan gym udah mulai fleksibel dan mulai bisa dicapai oleh banyak masyarakat gitu ya. Kalau orang zaman dulu malah lebih ekstrim lagi Bu mikirnya kalau buat orang-orang gitu. Jadi kayak kalau misalkan sekarang kan kayak tubuh ideal, tubuh gym gitu berotot. Tapi kalau orang dulu mikirnya orang-orang laki-laki yang punya tubuh ideal tuh selain mereka memang memiliki tubuh ideal, berarti memang salah satu orang yang terpandang gitu Bu. Oh gitu. Karena ya dia bisa beli produk-produk seperti ini, bisa melakukan gym
secara tidak langsung sebenarnya, walaupun itu di luar konteks elemen ya, cuman betul, karena ada sih. faktor lingkungan juga sosiologis dan keadaan kondisi saat itu yang mana masyarakat waktu saat itu sebelum COVID kan memang belum sadar terhadap kesehatan. Jadi memang menganggap kalau biaya gym itu mahal, biaya beli produk yang elemen seperti ini tuh kayak gak terlalu gak impactnya tuh tidak sesuai dengan harganya dulu seperti itu. Kalau sekarang kan sudah lebih approachable lah gitu ya, udah banyak orang yang mulai sadar, terus juga udah banyak orang yang mulai menyisihkan duitnya untuk olahraga dan sebagainya macamnya gitu sih. Oke. Berarti akhirnya bisa jadi si elemen itu juga profitnya lumayan akhirnya meningkat ya, Iya, betul. karena yang sudah dibentuk oleh dirinya itu idealnya membantu konsumen untuk menghadapi itu gitu. Iya, Nah, betul. itu laki-laki gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin perempuan, emang perempuan kayak gitu juga? Perempuan kurang lebih sama sih Bu. Iya, ya. Nah, tadi kan kita ngomong dikit skincare. Nah perempuan ada juga kalau sama produk yang buat body juga. Apa tuh? Nah kalau misalkan tadi kan ngomongin serempet dikit tentang elemen kan cowok ya Bu ya. Cowok. Nah kalau misalkan cewek itu ada Bu namanya WRP. WRP. Iya. Oh, ini ya buat orang diet bukan? Iya buat orang diet. Biasanya ibu-ibu yoga tuh Bu. Oh, Ya iya, kalau iya, iklannya iya, kan suka betul. namanya ibu-ibu yoga gitu kan. Langsing gitu ya. Langsing singset gitu. Udah itulah harapan gitu ya soulmate ya yang biasanya. Apalagi kan ibu-ibu ya Bu ya, maksudnya abis melahirkan pengennya pasti body balik lagi ke zaman muda gitu. Oh gitu. Itu target WRP tuh kurang lebih gitu sih Bu. Oke, jadi ini berarti si produk WRP ini membantu juga untuk mendapatkan kondisi ideal gitu yang diharapkan oleh para wanita gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi sebaiknya apa ya kita nih sebagai konsumen, baiknya kita gimana menghadapi media paparan media atau marketing ini ya, kegiatan ini tuh gimana, Cit? Sebenarnya kalau kita ngomongin gimana kita nggak bisa menghindar dari paparan media ya Bu. Jadi maksudnya sehandal-handalnya kita dalam marketing pasti kena juga. Iya benar. Saya sempat ingat di kelas itu ada yang nanya, ibu kan dosen marketing gitu kan, tapi ibu pernah nggak sih kena kegocek? Iya namanya juga saya adalah manusia gitu ya, pernah aja kegocek gitu kan. Iya betul. Jadi ya itulah, kita cuman bisa nyaring aja sih ya. Lebih kok be wise aja lah kira-kira gitu Betul. kan. Kalau sekarang kan orang-orang udah lumayan sadar ya Bu ya. Maksudnya kayak ideal tuh macem-macem gitu kan. Dan sekarang juga produk mulai macam-macam juga sih Bu. Kayak misalnya Self love ya. Kayak misalnya make up. Kalau dulu kan lebih banyak shade-shade-nya yang terang-terang Bu. Sekarang udah banyak nih shade-shade yang gelap-gelap gitu-gitu. Jadi memang sekarang produk-produk juga udah mulai sadar. Kalau ternyata masyarakat juga udah mulai sadar kalau keberagaman itu juga Suatu bentuk keindahan juga gitu. Jadi ya Setuju. tergantung kita ya nih, kalau misalkan masalah terpapar media kita tidak bisa menghindar pasti gitu, dan masalah terinfluence ya pasti kita juga terinfluence sedikit atau banyaknya, cuman ya bagaimana kita bijaknya untuk bisa memilih kira-kira apakah influence ini baik untuk saya atau tidak, kurang lebih sih kayak gitu aja sih Bu. Betul sih. Nah jadi jangan sampai kena yang namanya toxic Iya betul. positivity ya. Iya betul. Jadi tapi tetap ya bagaimana kita mempersepsikan diri dan juga be aware. Iya betul. Tadi terkait dengan paparan media, gitulah Cit. Oke, kalau begitu mungkin ada nggak sih pesan 2 kata atau beberapa kata untuk teman-teman soulmate di sini terkait dengan teori tadi? Mungkin kalau aku kurang paham nih Bu, maksudnya kalimatnya lebih ke bawaan sunjang maksudnya kayak nasehat gitu, gimana cara ngatasin kita ke media, atau lebih ke sedikit ngebawa materi-materi tadi, maksudnya gimana Bu? Ya, jadi terkait dengan self, apakah kita tetap emang harus mengikuti idealnya atau gimana? Kalau misalkan gimana kita mengikuti ideal, mungkin nasihat dari saya gitu, advice dari saya ya tadi balik lagi yang saya bilang ya Bu, kalau kita lebih baik untuk be aware dan be wise aja. Jujur kalau saya pun juga kena influence marketing juga sih Bu, kalau ngomongin body ya Bu. Kalau saya kan karena saya tuh masih umuran ya anak-anak Gen Z kan, umur-umuran 20 ke bawah, itu lebih terpapar sih ke pilates sih Bu. Oh ya. Ya, itu juga kena sih Bu, cuman saya kan berpikir juga ya, saya kena influence ini dan saya tuh pengen banget ikutan juga untuk bisa ngelakuin pilates or macam sejenisnya. Cuman saya mikirkan apakah ini baik untuk saya, terus setelah saya pikir matang, oh ternyata ini baik untuk saya gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk ya tidak apa-apa gitu terkena influence ini gitu kan, karena ya memang ternyata bisa membawakan kebaikan dengan saya. Tapi kalau misalkan waktu dulu juga saya sempat ke influence untuk
being apa ya, bener-bener putih gitu kayak orang-orang, karena Dulu ya? Iya dulu, tapi setelah saya pikir-pikir kayak kalau saya memaksakan untuk menjadi putih gitu kayak Jadi abu-abu. jadi saya jadi vampir ternyata kurang cocok untuk saya dan tidak baik. Jadi saya memilih untuk tidak mengikuti dan berhenti dengan itu, dengan cara apa ya, berusaha untuk menjauhi influensi itu. Jadi kalau ada iklannya kan, kalau saya zaman dulu kan nggak bisa di skip ya Bu, iklannya kan di TV. Kalau sekarang kan pakai aplikasi Instagram atau TikTok lebih banyak kan influencer dari situ. Ya saya langsung skip aja kalau udah bawa gitu, udahlah daripada saya tergerus dan ngikut gitu kan suatu hal yang nggak baik. Lebih baik saya menyaring tontonan saya, menyaring iklan saya gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Oke, jadi ada proses berpikir di situ ya. Iya betul. Oke, terima kasih Citra. Sangat menarik sekali ya, apalagi kita bahas tentang bagaimana mencintai diri kita sendiri. Betul. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk teman-teman Soulmate tetap mengikuti podcast saya setelah ini. Kalau begitu kita ngomongnya Hai Soulmate, good day mates gitu ya. Iya, Oke, boleh. 1, 2, 3. Hai Soulmate, good day mates. Bye. Bye.